Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsista Wahda dengan NIM 1901010557, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama sampai materi akhir di mata kuliah Anak Berkebutuhan Khusus. Materi pertama yaitu konsep dasar anak berkebutuhan khusus adalah: anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Kemudian jenis anak berkebutuhan khusus yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang kedua adalah yaitu anak berkebutuhan khusus permanen dan temporer. Yang pertama, kita akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus permanen, di mana anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal serta akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Yang kedua adalah anak berkebutuhan khusus temporer, di mana anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Materi pertemuan ketiga membahas tentang istilah lain dalam konsep anak berkebutuhan khusus. Di video pertama, kita disajikan dengan istilah disabilitas. Nah, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami pembatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan tanpa mengalami hambatan yang kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Disabilitas berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability atau disabilities yang menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental, sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas. Di video kedua menjelaskan tentang penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia, tidak hanya laki-laki dan perempuan, tinggi pendek, hitam putih, tua muda, tetapi ada juga disabilitas dan non-disabilitas. Materi pertemuan keempat yaitu mengenai anak berkebutuhan khusus dengan masalah penglihatan atau biasa disebut dengan tunanetra. Secara medis, individu dengan low vision memiliki ketajaman penglihatan antara 20-70 dan 20-200 dibanding kemampuan penglihatan orang yang menggunakan kacamata. Istilah tunanetra dalam KBBI edisi kelima 2016 memiliki arti tidak dapat melihat atau buta. Secara garis besar, berdasarkan ketajaman penglihatan yang masih tersisa, tunanetra diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu kurang melihat dan buta total. Tunanetra juga bisa terjadi akibat kecelakaan, keracunan, obat-obatan, zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan mengonsumsi alkohol ketika hamil. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan janin khusus pada bagian mata. Tips mengajari anak tunanetra: 1. Ajari anak dengan menggunakan benda benda nyata atau miniatur. Kedua, ajari anak suatu hal secara menyeluruh. Ketiga, ajari anak belajar sambil berbuat. Keempat, ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Dan kelima, ajari anak suatu hal secara
berkesinambungan. Disabilitas netra atau tunanetra adalah salah satu ragam disabilitas sensorik yang membuat penyandangnya memiliki masalah penglihatan. Dalam definisi ini, 20 feet adalah jarak di mana ketajaman penglihatan teratur diukur. Kemudian materi pertemuan kelima yaitu membahas tentang anak berkebutuhan khusus dengan masalah pendengaran atau biasa disebut dengan tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Terdapat dua jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi tunarungu, yaitu yang bersifat bawaan, kemudian dan yang terjadi setelah dilahirkan. Tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik keturunan dari orang tua atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasa disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Terdapat 3 metode utama individu tunarungu belajar. Pertama, belajar bahasa melalui membaca ujaran, belajar bahasa melalui pendengaran, dan belajar bahasa secara manual. Interaksi anak tunarungu adalah hubungan antara individu baik perorangan atau kelompok yang dinamis dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga terciptanya suatu tindakan aksi dan respon reaksi dalam proses kehidupan yang melibatkan komunikasi. Kemudian materi pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang anak berkebutuhan khusus dengan masalah komunikasi atau biasa disebut dengan istilah tunawicara. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tunawicara merupakan suatu kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa maupun suara dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Pada tunawicara dapatan di usia dewasa atau implementasi kondisi yang sering disebabkan oleh adanya kelainan pada otak dan sering disebabkan oleh trauma kepala. Selain trauma kepala adanya tumor pada otak, stroke atau dementia juga dapat menyebabkan impairment pada orang dewasa. Tips berkomunikasi dengan teman tunawicara: 1. Mendapatkan fokus perhatiannya. 2. Berbicara tidak terlalu cepat. 3. Tidak berbicara di tempat gelap. 4. Tidak sedang mengunyah atau merokok saat berkomunikasi. Sekian dari penjelasan materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.